Salam, salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil. Ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadat tengah minggu kita di hari ini, Rabu keempat bulan Agustus, yang disebut juga sebagai bulan kemerdekaan. Seperti yang telah kita saksikan di seluruh penjuru Indonesia, saudara-saudaraku, bahwa setiap rumah, setiap lembaga harus mengibarkan bendera setiap hari, bukan hanya satu hari, bukan hanya satu minggu, melainkan di sepanjang bulan Agustus. Itu sebabnya Agustus disebut sebagai bulan kemerdekaan, yang menginspirasi firman tengah minggu kita pada malam hari ini. Suasana unik di mana disebut sebagai bulan kemerdekaan karena harus mengibarkan bendera sebulan penuh. Terbukti, saudara-saudaraku, meskipun kita telah selesai melakukan upacara kemerdekaan, demikian juga merayakan hari kemerdekaan dengan berbagai perlombaan, namun tetap saja hari ini bendera merah putih tetap harus dikibarkan sampai bulan Agustus berakhir. Apa maksud pemerintah di dalam menetapkan tradisi ini, saudara-saudaraku? Tentu saja untuk menetapkan, saudara-saudaraku, di dalam hati dan sanubari bangsa Indonesia bahwa kita telah merdeka. Kemerdekaan yang bukan hanya sekedar upacara, saudara-saudaraku, melainkan benar-benar merdeka. Bagaimana dengan kita selaku umat tebusan Kristus, saudara-saudaraku? Adakah di dalam kehidupan kita selaku orang Kristen sehari-hari terdapat juga tradisi seperti itu, saudara-saudaraku? Apakah kita harus juga mengibarkan bendera kekristenan kita, bendera kerajaan surga setiap hari, untuk menyatakan kemerdekaan kita? Apa kata firman Allah tentang hal itu? Saudaraku, pada malam hari yang berbahagia ini, firman Tuhan akan menyatakan kebenarannya, yaitu menerangkan kebenaran Injilnya dengan ajaran Injil sepenuh yang berdasarkan para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Sekali lagi, dengan ajaran Injil sepenuh yang berdasarkan para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Tema firman Tuhan di hari ini mengambil judul Yehovah Nissi. Yehovah Nissi itu bahasa Ibrani yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhanlah panji-panjiku. Panji artinya bendera atau lambang kenegaraan yang apabila dikibarkan, saudaraku, menyatakan kedaulatan dan kemerdekaan. Itulah tema Yehovah Nissi yang akan kita bahas pada malam hari ini, saudara-saudaraku, mulai dari asal-usul sejarahnya sampai kepada maknanya dalam kehidupan kita, yaitu apa makna Yehovah Nissi dalam kehidupan umat Kristen di zaman ini, saudaraku. Untuk itu, mari kita mulai membuka Alkitab kita. Kita akan sama-sama membaca ayatnya dari kitab Keluaran pasal 17. Keluaran pasal 17, kita baca ayat 10 sampai 16. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel, tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin, saudaraku. Saudaraku, kita mulai dari sejarah asal-usul nama Yehovah Nissi. Tadi dikatakan, saudaraku, bahwa ajaran Injil sepenuh adalah ajaran yang berdasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjurunya.
Itu tertulis dalam kitab Efesus yang menjadi landasan gereja Betel Injil Sepenuh. Di sana tertulis dasar para rasul dan dasar para nabi. Jadi dasar para rasul itu dinyatakan terlebih dahulu, barulah dasar para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Apa maksud dari pernyataan ini, saudara-saudaraku? Itulah firman dan perintah Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan Yesus akan menambahkan semua kebutuhan hidup kita. Mulai dari kesehatan, umur panjang, kesejahteraan, kemenangan, sampai kepada kemerdekaan yang sejati atau benar-benar merdeka. Maka saudara-saudaraku, kalau kita mau menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, di mana kita harus mencarinya? Kita harus mencarinya dalam kitab Perjanjian Baru. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena kita tahu bahwa dalam kehidupan Perjanjian Lama, kita mengenal paling tidak ada dua golongan ahli Taurat. Ahli Taurat, yaitu orang Farisi dan orang Saduki. Orang Farisi itu percaya kepada kerajaan Allah, sedangkan orang Saduki tidak. Orang Farisi itu percaya kepada kebangkitan orang mati, orang Saduki itu tidak. Itu tandanya kita tidak mungkin menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam Perjanjian Lama. Tapi kita pasti akan menemukannya di dalam kitab Perjanjian Baru, yaitu dasar atau ajaran para rasul, karena seluruh kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh para rasul. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Filipi, Kolose, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, kitab Yudas dan kitab Wahyu, itu semua ditulis oleh para rasul. Bukan Yesus Kristus yang menuliskan itu, tetapi para rasul. Itu sebabnya kitab Perjanjian Baru disebut sebagai dasar atau ajaran para rasul. Namun, saudara-saudaraku, pada malam hari ini, karena kita mulai dari sejarah, maka mau tidak mau kita mulai dengan membuka atau membaca kitab Perjanjian Lama, yaitu ajaran yang ditulis oleh Nabi Musa. Karena kepada Nabi Musa lah Allah berkenan menyatakan sejarah umat manusia dari mulai penciptaan seperti yang ditulis di dalam kitab Kejadian. Demikianlah dengan sejarah nama Yehova Nisi. Ayat-ayat yang kita baca tadi adalah merupakan sejarah viralnya, bukan hanya sekedar muncul, tetapi juga viralnya nama Yehova Nisi seperti tertulis tadi di dalam ayat 15 dan 16. Saya bacakan kembali. Lalu Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek terus turun-temurun. Amin. Perhatikanlah di sini, saudara-saudaraku, bahwa kata Tuhan ditulis dalam huruf besar semuanya. T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Itulah tulisan dalam bahasa Indonesia untuk kata dalam bahasa Ibrani Yehova atau Yahweh. Jadi jelas ketika Nabi Musa memberi nama mesbah itu Yehova Nisi, memberi nama mesbah itu Tuhanlah panji-panjiku, itu adalah terjemahan dari bahasa Ibrani Yehova Nisi. Itu adalah terjemahan. Maka selanjutnya, apa makna dari mesbah yang diberi nama Yehova Nisi itu? Saudaraku, kalau kita simak riwayat yang tertulis dalam kitab Keluaran tadi, maka mesbah Yehova Nisi itu didirikan setelah bangsa Israel memenangkan pertempuran melawan bangsa Amalek. Namun kalau kita simak dengan seksama riwayat itu, ternyata kemenangan itu bukanlah kemenangan yang mudah. Sebab bangsa Israel harus berperang 1 hari penuh lamanya sampai matahari terbenam. Nabi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke atas bukit untuk mengawasi jalannya peperangan itu. Dan terjadilah, apabila Musa mengangkat tangannya, semakin kuatlah Israel, sedangkan apabila Musa menurunkan tangannya, semakin kuatlah Amalek. Maka mau tidak mau, Musa harus mengangkat kedua tangannya agar bangsa Israel memenangkan
pertempuran itu. Dapat dipastikan tidak sampai 1 atau 2 jam akan penatlah tangan Musa sehingga Harun dan Hur itu mendudukan Musa di atas sebuah batu dan menopang tangan Musa, satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan, agar tangan Musa terus-menerus terangkat. Dapat dibayangkan, saudara-saudaraku, betapa lelahnya ketiga orang itu, baik Musa yang tangannya terangkat maupun Harun dan Hur yang menopang kedua tangan itu. Sepanjang hari, sampai matahari terbenam, sampai Amalek dikalahkan. Jadi saudara-saudaraku, itu bukanlah peperangan yang mudah bagi bangsa Israel. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Pertama, karena bangsa Israel adalah bangsa yang lebih kuat dari bangsa Israel. Mereka sudah lebih dahulu berpengalaman soal berperang, karena sebagai bangsa, Amalek itu, saudara-saudaraku, telah lama berdiri jauh sebelum bangsa Israel berdiri. Maka saudara-saudaraku, sementara itu Israel, saudaraku, adalah bangsa yang baru saja dimerdekakan Allah, keluar dari perbudakan Mesir yang mereka derita selama 400 tahun. Saudara-saudaraku, mereka belum lama, saudara-saudaraku, menyeberangi Laut Merah atau Laut Teberau itu. Maka inilah perenungan kita di bulan kemerdekaan ini. Faktanya, saudara-saudaraku, atau secara de facto, bangsa Israel telah merdeka. Namun di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian atau tanah air yang dijanjikan Allah itu, masih banyak ancaman musuh. Masih banyak ancaman di sana-sini. Saudara-saudaraku, berbagai ancaman masih terjadi. Apa makna daripada Israel yang belum sungguh-sungguh atau belum benar-benar merdeka ini? Ini berbicara tentang aspek hukum atau aspek legalitas. Karena kemerdekaan yang sejati itu hanya ditentukan oleh hukum Allah, oleh ketetapan Allah, oleh firman Allah. Seperti lagu yang biasa kita nyanyikan, Ku Yakin. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin, saudaraku. Saudaraku yang berbahagia di dalam Injil sepenuh. Ini menyatakan, saudara-saudaraku, bahwa di dalam perjalanan atau perjuangan hidup kita sebagai umat Kristen, kita boleh yakin. Optimis, silakan optimis, tetapi jangan sampai kita salah keyakinan atau jangan sampai kita salah optimisme. Karena kemerdekaan yang sejati itu hanya ditentukan oleh firman Allah. Maka jika ini dikaitkan dengan Yehova Nisi, mengapa peperangan bangsa Israel dan dengan bangsa Amalek itu adalah peperangan yang begitu berat? Mari kita baca ayat berikutnya, saudaraku. Kita buka kitab Yesaya pasal 49. Yesaya 49 ayat 22 sampai 23. Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Saudara-saudara yang berbahagia di dalam Injil sepenuh, ketika bangsa Israel menang berperang melawan Amalek, nama Yehova Nisi itu belumlah menjadi ketetapan Allah. Firman Allah yang datang pada waktu itu hanyalah sebatas
bangsa Amalek yang akan dihapuskan dari kolong langit. Namun apa yang terjadi ketika nama Yehova Nisi itu atau panji keselamatan itu dijadikan ajaran, dijadikan ketetapan yang dari Allah, saudara-saudaraku? Di sana dikatakan bahwa umat Israel bukan hanya akan menaklukkan Amalek, tetapi akan dapat menaklukkan semua bangsa di dunia ini. Seperti ayat-ayat yang kita baca tadi, saudaraku. Saya bacakan sekali lagi, saudara. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan akan didukung di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Amin. Apa maknanya, saudara-saudaraku, janji Allah ini bagi kehidupan kita sekarang ini? Apa makna dari ketetapan Yehova Nisi atau kemerdekaan yang sejati yang dinubuatkan Nabi Yesaya ini bagi kehidupan kita? Kalau kita sudah mempelajari aspek hukumnya, dan kalau kita mau mentaatinya, kita mau melakukannya, maka saudaraku akan seperti apa faktanya dalam kehidupan kita selaku umat Kristen di zaman ini? Untuk dapat menjawabnya, saudara-saudaraku, kita harus terlebih dahulu dapat menangkap pesan moral atau pesan Roh Kudus di dalam nubuatan Nabi Yesaya ini, saudara-saudaraku. Untuk itu, mari kita baca ayat-ayat nubuatan Nabi Yesaya ini, ayat-ayatnya yang lain, yaitu kita akan baca Yesaya 49 ayat 1-7. Demikianlah firman Allah. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam, dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing, dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna, namun hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku dari sejak kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allahnya yang maha kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang maha kudus Allah Israel yang memilih engkau. Amin. Inilah pendahuluan dari nubuatan kitab Yesaya pasal 49. Merupakan pendahuluan atau bagian pertama dari nubuatan itu, saudara-saudaraku. Perlu dijelaskan bahwa nubuatan Nabi Yesaya pasal 49 itu terdiri dari dua bagian, yaitu perjanjian Allah dan solusi atau kuncinya. Perjanjian Allah itu adalah tentang pemulihan Sion atau kemerdekaan yang sejati, benar-benar merdeka atau sungguh-sungguh merdeka, yang dilambangkan sebagai Yehova Nisi atau panji keselamatan. Saudara-saudaraku, perjanjian Allah itu tertulis dalam bagian kedua atau perikop yang kedua, yaitu Yesaya 49 ayat 8-26. Sedangkan solusinya atau kuncinya justru tertulis di dalam bagian pertama
atau perikop pertama dari Yesaya 49 dari ayat 1 sampai ayat 7, yaitu tentang Yesus, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan. Ya. Itulah yang menjadi solusi atau jawaban dari kemerdekaan yang sejati. Dialah firman Allah yang hidup, yang menentukan kemerdekaan yang sejati. Dialah Yesus, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan. Dialah Yesus, terang dunia, seperti tadi tertulis di dalam ayatnya yang ke-6. Saya bacakan kembali. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Amin. Apa kesimpulan kita tentang firman tengah minggu di bulan kemerdekaan ini, saudara-saudaraku? Ternyata di dalam momentum bulan kemerdekaan ini, kita diingatkan kembali dengan peringatan-peringatan Allah yang sudah disampaikan dari sejak awal tahun, yang bersumber dari tema Sidang Majelis Besar GBIS, yaitu hamba yang menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan, yang mengutip firman Allah dari ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Amin. Kita sudah sampai kepada kesimpulan ya, dari pelajaran kita awal tahun sampai bulan kemerdekaan ini, saudara-saudaraku, bahwa tema sidang majelis besar itu adalah merupakan firman Allah yang mengingatkan kepada kita selaku umat Kristen agar kita tetap berjaga dan waspada dalam menghadapi dinamika perubahan dunia yang sangat cepat ini. Yaitu bagaimana caranya agar kita tetap merdeka, agar kita benar-benar merdeka di tengah dinamika perubahan dunia, baik perubahan alam, saudaraku, yang disebut sebagai climate change atau global warming, ya. Bumi yang semakin panas, air laut yang semakin tinggi, yang mengancam peradaban manusia di masa yang akan datang. Termasuk di dalamnya, saudara-saudaraku, pandemi COVID-19 yang baru saja berlalu. Itu adalah merupakan dinamika perubahan alam. Saudaraku, walaupun pandemi COVID-19 sudah berlalu, namun ia meninggalkan banyak luka-luka yang mendalam. Apakah itu, saudaraku? Kemiskinan di dunia yang semakin meningkat. Kalau dulu, saudaraku, angka kemiskinan itu paling banyak di negara-negara menengah ke bawah. Tapi sekarang di seluruh dunia, angka kemiskinan sudah tinggi, saudaraku. Dapat saudara periksa di media sosial itu, ya, bahasa Inggrisnya poverty, ya, memang dalam bahasa Inggris itu disiarkan poverty, ya, di Inggris, ya, kemiskinan di Inggris, kemiskinan di Amerika, di Italia, orang-orang mengantri makanan akibat, saudara-saudaraku, pengangguran, PHK, dan perusahaan-perusahaan yang gulung tikar selama pandemi. Ya, kita sudah tahu itu semua. Yang diperparah, saudara-saudaraku, dengan dinamika perubahan yang kedua, yaitu perubahan geopolitik. Itulah yang terjadi sekarang, perang antara Rusia dan Ukraina yang memperburuk keadaan dunia. Dan akhirnya puncaknya, saudara-saudaraku, adalah krisis ekonomi dunia, perubahan ekonomi dunia yang menuju kepada krisis atau resesi. Akibat daripada dua perubahan sebelumnya itu. Nah, apa kata nubuatan Nabi Yesaya tentang perubahan itu? Tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1-3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Nah, ini dia. Kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu.
Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Amin. Ini sejalan dengan nubuatan Yesaya tentang Yehova Nisi atau kemerdekaan yang sejati tadi, ya, tentang bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, solusi daripada perubahan ini adalah firman Allah. Firman Allah yang tidak lain dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dunia ini akan diliputi oleh kegelapan dan kekelaman. Itulah krisis atau resesi yang dilambangkan sebagai kuda hitam di dalam kitab Wahyu. Firman Allah menghendaki agar kita mengikuti teladan Yesus Kristus, hamba yang menyatakan keagungan Tuhan. Telah kita ketahui bersama, saudara-saudaraku, Allah menghendaki agar kita memiliki hati sebagai hamba. Itulah solusi, itulah kunci kemenangan di tengah-tengah perubahan dunia. Kita baca ayat yang terakhir, saudara-saudaraku. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Ajaran Injil yang terkenal dalam kitab Filipi 2 mengatakan bahwa memiliki hati sebagai hamba itu sama dengan memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Maka jika ini dilambangkan sebagai Yehova Nisi atau panji keselamatan, panji yang berkibar itu adalah pribadi Kristus yang nampak dan terpancar dalam kehidupan umat Kristen. Yaitu kepribadian yang lahir dari pikiran dan perasaan Kristus. Itulah panji keselamatan yang berkibar dalam kehidupan setiap hari. Sehingga meskipun bangsa-bangsa berjalan di dalam kegelapan, berjalan di dalam kekelaman, saudara, umat yang memiliki hati sebagai hamba akan tetap berjalan di dalam terang dan menyatakan keagungan Tuhan di tengah perubahan dunia. Hanya ada satu cara kita dapat memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yaitu menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Bertekun menjadi murid-muridnya. Itulah yang harus kita lakukan untuk meneguhkan kemerdekaan kita sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus yang lebih lanjut mengajarkan kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Namun terlebih dahulu kita akan mengangkat satu pujian, saudara-saudaraku. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, saudara.
Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, segala puji hormat hanya bagi-Mu, Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kasih-Nya kepada umat yang beribadah kepadanya. Terima kasih Bapa atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Terima kasih Bapa untuk lawatan-Mu, yaitu lewat firman-Mu, kebenaran Injil-Mu yang mengingatkan kami kembali Bapa di dalam surga, agar kami tetap waspada dan berjaga-jaga akan Tuhan dinamika perubahan yang cepat yang terjadi di dalam dunia ini. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus adalah solusi. Itulah firman Allah yang hidup. Biarlah Bapa di dalam surga, kami boleh senantiasa tunduk dan taat kepada firman Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh Tuhan memancarkan keteladanan daripada Yesus Kristus di dalam kehidupan kami sebagai panji keselamatan yang menyatakan dan menetapkan kedaulatan dan kemerdekaan kami. Tetap merdeka meskipun dunia dilanda kegelapan, berjalan di dalam kekelaman. Namun kami akan tetap memancarkan kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, Bapa, di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang memeteraikan firman-Mu ini, sehingga kami tetap terjaga, tetap waspada Bapa di dalam surga, di dalam kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba doakan bagi setiap peserta daripada ibadah tengah minggu ini, baik secara siaran langsung maupun siaran tayang ulang. Mari Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah rumah setiap ya Bapa umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Kau menjamah seisi rumah kami Bapa di dalam surga. Kau mempersatukan kami di dalam nama-Mu, di dalam kasih-Mu dan kebenaran Injil-Mu. Tak lupa pancarkanlah kiranya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu itu kepada tetangga-tetangga kami di sekeliling Bapa di dalam surga, agar mereka boleh melihat kasih-Mu nyata, kuasa-Mu nyata, Tuhan Yesus Kristus, perjanjian-Mu nyata di dalam kehidupan kami, menjadi satu kesaksian yang hidup untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan Tuhan, kami doakan gereja kami, GBIS Jalan Baladewa, biarlah kiranya Engkau, kuat kuasa-Mu yang menjagai dan memagari gereja-Mu, melindungi daripada segala yang jahat. Orang-orang jahat, roh-roh jahat, ajaran-ajaran sesat. Biarlah kiranya hadirat-Mu senantiasa hadir, senantiasa ada di dalam setiap jam-jam ibadah. Kami bawakan Tuhan buat pimpinan-Mu untuk ibadah anak tengah minggu besok. Ibadah kaum wanita dilanjutkan dengan ibadah kaum muda hari Sabtu.
Demikian juga terlebih ibadah raya atau sabat kami yang dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu dan ibadah kaum pria. Bapa di dalam surga, Kau mengurapi setiap hamba-hambamu yang terlibat di dalam pelayanan itu. Ya Bapa, agar mereka boleh menguduskan dirinya, mempersiapkan dirinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik, guna kepujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkanlah gerejamu Tuhan, Gereja Bethel Injil Sepenuh, Dalam Baladewa juga GBIS Jakarta, GBS se-Indonesia. Kirimkanlah pekerja-pekerjamu untuk melengkapi anggota-anggota tubuhmu, sehingga Gereja Bethel Injil Sepenuh semakin berakar, bertumbuh dan berbuah-buah, memancarkan kemuliaan-Mu dan memancarkan kebenaran Injil-Mu. Oh Bapa, oleh karena itu terangilah hati setiap jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, juga pengurus-pengurus Gereja Bethel Injil Sepenuh untuk dapat melihat ajaran Injil Sepenuh-Mu sebagai ajaran keselamatan yang sempurna daripada-Mu. Persatukanlah kami sehati sepikir dalam Injil Sepenuh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan bagi sidang jemaat-Mu di dalam pergumulannya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau menurunkan kasih-Mu, Engkau membela pergumulan umat-Mu, mereka yang bergumul Tuhan atas tubuhnya yang sakit. Mari Tuhan dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kau berikan kesembuhan di malam hari ini. Demikian juga Bapa di dalam surga, mereka yang bergumul untuk rumah tangganya, keluarganya, untuk pekerjaannya Tuhan, untuk masa depannya, terutama kaum muda kami yang bergumul untuk perjodohannya, untuk pekerjaannya. Kiranya turun belas kasihan-Mu kepada mereka semua, sehingga mereka dipuaskan Tuhan oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus kami berdoa buat Ibu Gembala kami di dalam usianya yang sudah tua. Biarlah ia tetap Tuhan berbahagia, sejahtera Tuhan, dan damai Tuhan di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu dan urapan-Mu untuk terus dan terus menerus Tuhan dapat memberitakan Injil-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Ya Tuhan, lindungilah Tuhan, luputkanlah dari berbagai bencana dan tulah-tulah di akhir zaman. Ampuni dosa kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu. Selamatkanlah bangsa kami oleh kebenaran Injil-Mu. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus Kristus, utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Indonesia agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah air yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepada-Mu. Pimpin para petobat baru, pimpin para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu, biar berita Injil sepenuhnya sampai kepada mereka dan meluas di seluruh Indonesia. Lawatlah pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari pusat sampai daerah. Jamahlah mereka Tuhan, terangi hati dan pikiran mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu, agar roh takut akan Engkau senantiasa ada dalam diri mereka. Kami bawakan tahun politik ini Bapa di dalam surga, biarlah kuat kuasa-Mu yang menjaga perdamaian Tuhan, ketentraman Tuhan, ketenangan di tengah-tengah bangsa negara Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bawakan juga buat umat pilihan-Mu bangsa Israel, kuat kuasa mulai membagari negara ini di tengah-tengah krisis dunia. Kirimkanlah pekerja-pekerja-Mu untuk melengkapi jumlah penginjil-penginjil yang ada di Israel, terutama dari ke-12 suku umat kesayangan-Mu itu. Utuslah ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel, agar masyhur nama-Mu Tuhan Yesus Kristus dihormati, disegani, ditinggikan, diagungkan di seluruh Israel. Mohon berkat-Mu bagi kota Yerusalem, agar Yerusalem penuh dengan damai sejahtera-Mu, terutama lewat lawatan Roh-Mu yang kudus. Memberkati para peziarah-peziarah yang datang dari seluruh dunia, juga penduduk-penduduk yang ada di sana, agar mereka tidak hanya menjadi pemandu wisata, tetapi juga Bapa menjadi saksi-saksi kebenaran Injil-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami serahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang malam hari ini, dalam istirahat malam ini ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, sehingga besok kami boleh dibangkitkan menjadi umat pemenang. Terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah ibadah kami, doa dan permohonan kami yang kami perahaskan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Haleluya. Amin. Shalom.